Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5528. Suka berkhotbah. Qin Chen mengangguk, tidak buruk. Seperti yang dikatakan Kaisar Abadi, Qin Chen memang meragukan Pri Fanyin. Tidak banyak orang yang tahu tentang profesi mereka, dan Kaisar Abadi menggunakan token teleportasi yang ditinggalkan oleh Permaisuri Mingyue saat itu. Secara teori, mereka tidak boleh disergap. Namun nyatanya, Qin Chen dan rombongannya dicegat di tengah jalan, dan bahkan setelah menginspirasi Ordo Mingyue, tidak ada yang datang untuk waktu yang lama pada akhirnya. Hanya Pri Fanyin yang datang, yang membuat orang curiga. Paman, Pri Fanyin tidak akan pernah menjadi pengkhianat. Tanpa diduga, setelah Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Abadi buru-buru berkata, Pri Fanyin mengikuti tuannya saat itu dan dianggap sebagai pemimpin para pelayan di sekitar tuannya, dan dia selalu setia kepada tuannya geng-geng. Dia termasuk orang yang paling dipercaya oleh tuannya saat itu. Oleh karena itu, bawahan saya merasa kemungkinan orang ini mengkhianati tuannya tidak terlalu tinggi. Kaisar Abadi tenggelam dalam ingatannya, matanya sedikit kabur. Saat itu, sang master mengetahui musik dengan sangat baik dan bertanggung jawab atas piano iblis 6 keinginan. Pri Sansekerta sering bermain dengannya, memasukkan musik ke dalam hatinya dan jalan besar menuju wujudnya. Adegan itu benar-benar seperti kedatangan Pri. Vatikan. Dari sinilah pula nama Sound Fairy berasal. Jika Pri Fanyin benar-benar memberontak, tidak mungkin dia bisa lepas dari pandangan tuannya. 6 keinginan piano setan. Hati Qin Chen tergerak. Dia tahu bahwa beberapa kekuatan magis musik dapat mengidentifikasi hati seseorang. Ada kekuatan magis khusus yang dapat mengidentifikasi pikiran batin orang lain. Tetapi hati orang-orang berubah-ubah. Ketika Permaisuri Mingyue ada, jelas mustahil bagi Pri Fanyin untuk mengkhianatinya. Tapi sekarang setelah Permaisuri Mingyue tiada, siapa yang dapat menjamin bahwa Pri Fanyin tidak berubah pikiran? Kata Qin Chen lagi. Ini, Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tidak yakin, tapi aku masih cenderung percaya bahwa Pri Fanyin tidak mengkhianati tuannya. Qin Chen memandang Kaisar Abadi dengan aneh, kamu berbicara mewakili Pri Fanyin seperti ini, bukankah itu berarti ada hubungan khusus di antara kalian berdua? Qin Chen baru saja mengatakannya dengan santai, tetapi begitu dia selesai berbicara, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba berubah, dan pipinya yang gelap menjadi sedikit merah. Paman, tolong jangan bicara omong kosong. Hubungan antara aku dan Pri Fanyin tidak bersalah. Bagaimana bisa ada hubungan khusus? Kaisar Abadi buru-buru menjelaskan. Hah? Tuan Muda Chen, apakah Kaisar Abadi ini diam-diam jatuh cinta dengan Pri Fanyin? Pada saat ini, suara leluhur Wan Guming tiba-tiba datang dari dunia yang kacau, dengan keraguan. Kaisar Agung benar-benar bisa tersipu, ada yang tidak beres, ini ada yang tidak beres. Aku tidak tersipu. Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa, nadanya tegang, dan wajah merahnya langsung kembali normal. Sebagai seorang kaisar, ekspresinya secara alami terkendali. Siapa sangka wajah Kaisar Abadi baru saja kembali normal ketika Wangu Mingzu berteriak lagi, Tuan Chen, lihat, jika Kaisar Abadi ini tidak menyukai Pri Fanyin, mengapa dia begitu gugup? Mengapa dia bersalah? Mengapa? Haruskah dia segera kembali normal? Aku cukup yakin. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Wangu Mingzu berkata dengan penuh semangat, hatinya terbakar oleh gosip. Diam. Qin Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah leluhur tulang segudang.
dan langsung memblokir fungsi transmisi suara dunia kekacauan. Leluhur tulang segudang ini begitu banyak bicara sehingga dia tidak tahu bagaimana berhenti bersembunyi di dunia kekacauan. Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan cemas. Paman, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Benar-benar tidak ada apa-apa antara bawahanku dan Pri Fanyin. Hanya saja aku adalah pengawal pribadi tuannya saat itu, dan dia adalah pemimpinnya, dari pelayan majikan, jadi kami lebih sering berhubungan satu sama lain. Itu saja, dan lagi pula, menurutku dia tidak mengkhianati tuannya, dan aku tidak hanya menebak-nebak. Oh, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Kaisar Abadi buru-buru berkata, di antara banyak jenderal di sekitar tuannya saat itu, kekuatan Pri Fanyin pasti berada di puncak. Dia adalah orang pertama yang memasuki alam kuasi kaisar, dan dia telah ditunjukkan oleh tuannya berkali-kali. Dalam hal tingkat kesukaannya, dia dibandingkan dengan 3 dunia bawah tanah yang besar. Sedikit lagi. Jika dia benar-benar mengkhianati tuannya dan berlindung dengan pria kuat lainnya, maka dia pasti akan menjadi orang pertama yang memasuki alam Kaisar Agung. Tidak mungkin dia masih menjadi Kaisar Semu sekarang. Sebaliknya, 3 dunia bawah yang besar gadis-gadis menerobos ke ranah Kaisar Agung di hadapannya. Bukankah ini benar? Itu sejalan dengan akal sehat. Kaisar Abadi menjelaskan berulang kali. Hati Qin Chen tergerak, memang masuk akal untuk mengatakannya. Jika Pri Fanyin mengkhianati Permaisuri Ming Yue, sebagai orang yang dekat dengan Permaisuri Ming Yue, keuntungan yang akan dia terima pasti luar biasa. Dan masuk akal baginya untuk menerobos ke Kaisar Agung. Tapi sekarang dia hanya berada di alam kuasi Kaisar, dan kemungkinan pengkhianatan tiba-tiba menurun drastis. Sebaliknya, dibandingkan dengan Pri Fanyin, yang masih berada di puncak Kaisar Semu, 3 gadis dunia bawah yang telah mengejarnya dan menjadi Kaisar Agung jauh lebih dipertanyakan. Suara mendesing. Saat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, aliran cahaya tiba-tiba jatuh dan muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Itu adalah Pri Fanyin. Kaisar Abadi buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih Pri Fanyin karena telah membantu saya sebelumnya." "Saya sangat berterima kasih." Pri Fanyin melirik Kaisar Abadi dengan ringan, dan melihat bahwa wajahnya suram, dan dia jelas-jelas suasana hati sedang tidak baik, seolah-olah semua orang aku berhutang banyak padanya. Seperti kebanyakan Mingxi, dia berkata dengan dingin, "Budi, kamu sangat anggun, kamu sebenarnya punya waktu luang untuk berada dalam kekacauan ini. Saya bahkan menyinggung orang-orang dari Gui Xiaohui ketika saya pergi berbelanja. Wah, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu Anda. Saya benar-benar menjadi lebih baik dalam hal itu." Ekspresi Kaisar Abadi membeku, dan dia hendak menjelaskan aku. Begitu dia berbicara, dia melihat Pri Fanyin melirik Qin Chen dan Mo Li lagi. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan tatapan tajam datang ke arahnya. Mata orang ini seperti obor, seolah dia ingin melihat menembus keduanya. Kekuatan tak kasat mata merembes ke dalam kedua tubuh itu. Untungnya, Qin Chen dan Mo Li bukan orang biasa. Bagaimana mereka bisa takut dengan kekuatan seperti itu? Mereka sengaja berpura-pura ketakutan dan menjaga aura mereka tetap tertutup. Pri Fanyin tidak bisa merasakan apapun. Ini adalah 2 bawahan yang ingin kamu serahkan ke Tai Yin Mingnu. Bukankah mereka terlihat sangat istimewa? Pri Fanyin mencibir, apakah yang satu sangat tampan dan yang satu jelek? Saat Pri Fanyin berbicara, matanya tertuju pada Qin Chen dan Mo Li. "Mo Li, apakah kamu sopan?" Kaisar Abadi mencibir, Pri Fanyin bercanda. "Keduanya adalah kultivator pria spesial yang saya pilih dari Gunung Guiming. Mereka juga yang terbaik di Gunung Guiming saya dalam hal budidaya. Anda juga tahu bahwa wilayah di bawah komando Permaisuri sekarang menjadi 3 dunia bawah tanah yang besar. Dikendalikan oleh seorang wanita, Permaisuri telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa berita apapun, belum lama ini.
Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar dunia bawah 10 istana menutup dunia bawah atas nama beberapa gerakan aneh di Laut Mati dan menyelidiki di mana-mana, sayang. Kaisar abadi menghela nafas. Sekarang dunia bawah berada dalam kekacauan, saya tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar bagi banyak murid saya di bawah Gunung Guimin. Mata Prifanyin berbinar dengan cahaya dingin. Kaisar dunia bawah dari 5 gunung. Kaisar Yama dari 10 istana. Hilangnya permaisuri tahun itu mungkin disebabkan oleh mereka berdua, serta 3 gadis dunia bawah. Setelah permaisuri menghilang, masing-masing dari mereka memasuki alam kaisar seperti sekarang duduk di lautan bencana abadi. Siapa yang tahu apakah ketiganya ada hubungannya dengan hilangnya sang majikan? Petik 2. Set. Ekspresi kaisar abadi berubah, dan dia buru-buru menyela, Prifanyin, jangan bicara omong kosong. Jika ketiga gadis dunia bawah mendengarnya, kamu pasti akan mendapat masalah. Ketika Prifanyin mendengar ini, dia menoleh untuk menatap kaisar abadi. Matanya seperti belati. Dia menatapnya sejenak, yang membuatnya merasa ketakutan. Aduh! Akhirnya, Prifanyin menghela nafas, dan wajahnya yang seperti es tidak lagi dingin. Dia sangat kecewa dan memiliki rasa kesepian. Itu saja, ini adalah pilihanmu sendiri jika kamu tidak mati. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Kebetulan saya juga berencana pergi ke Yonghe dalam perjalanan ini. Mari kita pergi bersama ke lautan kesengsaraan. Begitu kata-kata itu keluar, Prifanyin langsung naik ke langit. Kaisar abadi, Qin Chen dan Molly buru-buru mengikuti di belakang. Qin Chen memandang Prifanyin di depannya, yang pakaiannya berkibar seperti peri, matanya sedikit berkedip, dilihat dari tindakan dan perkataannya sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Prifanyin. Prifanyin, aku penasaran dengan burung hantu malam gelap tadi. Kaisar abadi menyusul Prifanyin dan mau tak mau bertanya. Biarkan mereka lari. Kaisar abadi tertegun, melarikan diri. Mata Prifanyin dingin, burung hantu malam gelap dan yang lainnya sangat akrab dengan wilayah di bawah permaisuri. Jimat pelarian pada mereka sangat istimewa, dan mereka benar-benar dapat melarikan diri dalam wilayah permaisuri menyembunyikan jejak ruang di luar angkasa. Metode seperti itu jelas tidak. Jika dia, seorang kaisar semu, bisa melakukannya, dia harus didukung oleh orang kuat yang sangat akrab dengan wilayah permaisuri. Maksudmu, kaisar abadi sengaja terkejut. Hanya berpura-pura. Prifanyin melirik kaisar abadi dengan jijik. Saat itu, ketika kamu mengikuti permaisuri dan berjalan di samping permaisuri, seberapa baikkah permaisuri terhadapmu? Ketika permaisuri menghilang, kamu juga bersamamu samping. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat akrab dengannya tidak mengetahui apa yang aneh dari hal ini? Saya yakin di antara orang-orang kuat di bawah komando Anda saat itu, beberapa pasti mengkhianati Anda, mungkin di antara mereka yang menduduki laut bencana abadi. Jangan bicara omong kosong, kata kaisar abadi buru-buru. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Bukankah peri ini masih takut pada mereka bertiga? Tapi kamu, memikirkan betapa baiknya permaisuri kepadamu saat itu, kupikir kamu telah mengabaikan urusan duniawi dan berkonsentrasi bersembunyi di dalam Gunung Guiming. Aku melakukan yang terbaik untuk orang dewasa. Zong, aku tidak menyangka dia hanyalah seorang pengecut yang hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Prifanyin tampak menghina. Mampu melindungi diriku sendiri adalah sebuah berkah, bagaimana aku bisa meminta terlalu banyak? Kaisar abadi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dan kalian berdua, Prifanyin menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan Molly, dan berkata dengan dingin, melihat kalian juga orang-orang berbakat, dan kultivasi kalian tidak lemah. Jika kalian berkonsentrasi berjalan di jalan, kalian mungkin tidak bisa memata-matainya di masa depan, puncak tapi. Betapa menyedihkannya Anda rela menjadi pelayan orang lain dan meninggalkan martabat Anda demi status.
Menjadi hantu harus jujur, jika tidak untuk mendapatkan sesuatu, kamu akan kehilangan barangmu yang paling berharga dan kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu selama sisa hidupmu. Kenapa repot-repot? Pri Fanyin menggelengkan kepalanya. Qin Chen, Mo Li, mereka dapat melihat bahwa Pri Fanyin suka berkhotbah. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.